Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bidayatul Hidayah halaman 246. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khasamta fatawakkal wa tahfazu min jahlika wa ajalatika wa tafakkar fi hujjatika wa la tukthiril isyarata biyadika wa la tukthiril iltifata ila man wara'aka wa la tajidhu ala rukbatayka wa idza hadana aghadhuka fatakallam wa idza qarrabaka sultanu fakun minhu ala haddis sanani wa iyyaka wa sadiqal afiyah wa innahu a'dal a'da'i wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi sabbir subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa idza khasamta fatawakkal wa tahfadhu min jahlika wa ajalatika wa tafakkar fi hujjatika wa la tuksiril isarah biyadika wa la tuksiril iltifata ila man wara'aka wa la tajussu ala rukbatayka wa idza hada'a ghadabuka atakallam wa idza qarrabaka fasallah fakun minhu ala haddi sanani wa iyyaka wa sadiqal afiyah fa innahu a'da al-a'da. Wa idza khasamta, dan apabila kalau khasam yakni debat, apabila engkau berdebat dengan siapa saja, fatawakkal, maka jadilah engkau orang yang santun, yang baik dalam perdebatan. Ada etika di dalam perdebatan, apalagi dalam perdebatan yang sifatnya ilmiah di dalam satu forum. Jadi berdebatlah kamu dengan baik. Wa tahfazu min jahlika, dan engkau menjaga min jahlika, daripada kebodohan. Jangan menunjukkan kebodohan kita, baik dari perlakuan, baik dari perkataan dalam perdebatan. Jadi sebelum adanya perdebatan, kita harus mempersiapkan diri kita. Materi perdebatannya apa? Ya, harus dipelajari dulu. Jangan berdebat tapi tidak mempunyai bahan, paham? Maka kita akan menjadi orang yang dipermalukan. Jadi kalau mau berdebat, dalam berdebat diperbolehkan kita berdebat ilmiah untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Ya, selama ini kebanyakan orang berdebat mencarinya apa? Kemenangan, bukan mencari kebenaran. Ya. Nah, jadi apabila engkau berdebat dengan seseorang, lagi dalam forum-forum yang resmi dalam perdebatan, maka satu yang pertama, jadilah kamu orang yang beradab, santun di dalam perdebatan. Jangan menunjukkan keangkuhan, jangan menunjukkan ke kita seolah-olah orang yang besar, orang yang itu. Ya,
Yang kedua, watahfadzu min jahlika, dan juga engkau harus mampu menjaga daripada kebodohan engkau. Jangan sampai di forum perdebatan itu kamu dipermalukan. Oleh karena itu, persiapkan terlebih dahulu apa yang akan diperdebatkan itu. Kalau kita mau berperang, konon katanya paling tidak 3 yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus tahu musuh kita siapa. Ya, musuh kita siapa. Yang kedua, kita harus tahu kita mau berperang gimana. Mau di lautan, atau mau di darat, atau mau di hutan, atau mau di udara. Karena perdebatan udara sama perdebatan darat beda nggak? Beda. Jadi kalau kita mau berperang, yang pertama kita harus tahu lawan kita siapa. Yang kedua, kita harus tahu medan peperangan kita di mana. Dan yang ketiga, persiapan senjata kita. Nah, 3 ini adalah merupakan unsur yang paling utama di dalam peperangan itu. Jangan sampai kita berperang tapi kita nggak tahu kita mau lawan siapa. Kita pikir lawannya perempuan, nggak tahunya laki-laki. Kita pikir lawan kita adalah anak kecil, nggak tahunya mahasiswa. Paham tuh ya? Jadi kita harus tahu musuh kita siapa. Yang kedua, di mana kita perangnya? Apakah di darat, apakah di udara, apakah di... Jadi kita tahu medannya. Dan yang ketiga, senjata. Nah, supaya kita jangan sampai dipermalukan dalam perdebatan. Apa sih materinya? Apa sih pembahasannya? Gitu. Ya. Jangan sampai watahfadzu min jahlika, maka hendaklah engkau menjaga daripada kebodohan engkau. Artinya jangan sampai engkau dipermalukan ya di dalam perdebatan itu, karena kita nggak tahu, nggak ada bahan. Ya, kalau nggak ada bahan bisa jadi habis kita di jadi bulan-bulanan gitu. Ya, gitu. Nah, wa ajalatika, dan juga jaga oleh kamu itu apa? Ajalatika, aja ini buru-buru aja gitu. Pengen enggak? Jangan. Seorang yang ingin berdebat nggak boleh terbawa emosi. Ya, dia harus tenang, menjawab, mendengarkannya tenang, menjawab permasalahannya tenang, sehingga akhirnya dalam perdebatan itu kita nggak terburu-buru. Dia belum rapi ngomong itu udah main ini kan, berarti kita sudah kalah tuh di situ. Ya, kita sudah kalah untuk itu. Masya Allah. Memang hebat ini Imam Ghazali ini luar biasa. Nah, jadi diajarkan kita seperti itu. Apabila engkau ingin berdebat ya silakan, tapi dengan cara-cara yang bagus. Wa tafakkar fi hujjatika, dan hendaklah engkau berpikirlah, renungkanlah oleh engkau itu dalam hujjah engkau. Ya, dalam pendapat engkau dengan dalilnya itu dipersiapkan itu. Kemarin saya rapat di kantor Tuhan bersama dengan Rabithah Alawiyah dan Al-Muwassalah. Rabithah Alawiyah ini satu organisasi habaib ya, se-Indonesia, tapi dengan Jakarta. Kemudian dengan Al-Muwassalah Bainal Ulama wal Muslimin, satu majlis yang dibinai oleh Al-Habib Umar bin Hafiz ya bin Salim bin Hafiz. Nah, datang tokoh, banyak orang habaib, kumpul semua segala. Jadi di dalam pertemuan itu, di dalam itu kita membicarakan tentang materi yang akan kita sampaikan. Karena saya ada program yaitu pengajian di seluruh kecamatan di DKI ini. Ya, DKI ini semua kecamatan yang ada setiap bulan. Ya, setiap bulan. Jadi bergantian. Di selatan misalnya 10 kecamatan,
Jadi itu bulan ini kecamatan mana, bulan besok kecamatan mana, di wilayah selatan aja. Harinya misalnya Rabu, Jakarta Barat misalnya hari Selasa, kecamatan mana bulan ini, bulan besok. Jadi dan saya minta ngajinya itu tidak di masjid, ngajinya itu tidak di musola, tapi ngajinya itu adalah di kantor-kantor pemerintahan. Ya, jadi kita ngaji di situ, kumpul para ulama, para habaib, para semua ASN itu ikut hadir ngaji di situ. Nah ini memang satu gerakan yang luar biasa. Jadi kita bikin pengajian seperti itu dan sudah berjalan sebetulnya. Ya di zaman Pak Anies itu jadi kita jalankan itu. Namun setelah Pak Anies selesai, ya para wali kota bertakut ya untuk bikin itu lagi ngumpet-ngumpet ya bikin. Nah artinya di dalam penyampaian materi itu supaya tidak menjadi satu hal yang kosong ya, kita susun ya untuk materi-materi. Watafaqar fi hujjatika. Jadi dalil-dalil itu mesti dipersiapkan. Apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Nah, dalam perdebatan, sebelum perdebatan itu kita harus mempersiapkan modal kita dan senjata yang kita miliki apa, gitu ya. Jangan mau berdebat masalah apa namanya A, tapi yang kita persiapin masalah B, salah tempat. Likulil maqalil maqam wa likulil maqamil maqal. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Jadi bisa menempatkan. Jangan ceritakan ceramah tentang fluktuasi dolar yang meningkat. Sekarang dolar, tapi ngomongnya mana nenek-nenek. Kagak nyambung ya, dia gak ngerti ya kayak begitu namanya itu dia nggak mengerti tentang ya, dia nggak mengerti tentang bagaimana menempatkan dirinya. Tentang dia orang akademisi misalnya, ceramahnya di majelis taklim Muhammad, ya bahasanya pakai bahasa yang tinggi. Kira-kira nyambung apa kagak itu? Hah? Itu bukan pada tempatnya. Nah, kita jangan buat apa di hujat kita. Persiapkan oleh kamu hujah-hujah kamu yang akan kamu sampaikan. Wala tuksiril isarata biyadika. Dan di dalam perdebatan itu wala tuksiri, dan janganlah engkau memperbanyak al-isarata biyadika, yaitu memperbanyak isyarat-isyarat dengan tanganmu. Dikit-dikit instruksi, dikit-dikit ini itu segala macam. Kira-kira mengganggu gak? Dan itu kurang adab, ya, kurang adab daripada perdebatan. Perhatiin, jangan sibuk dengan tangan kita sendiri. Dia ngomong kita main apa? Handphone. Kita aja ngobrol biasa aja. Kita ngomong, ya kita aja ngobrol main handphone. Gimana kira-kira? Kesel nggak? Iya kesel, kayaknya kalau makin banget sih boleh ngomong ini itu dan segala macam. Wala tuksiri isyarat biyadika, jangan kamu memperbanyak daripada isyarat tangan-tangan kamu. Ya. Wala tuksiri iltifat, dan juga janganlah engkau itu memperbanyak apa namanya ila man wara'aka, kepada orang yang ada di belakangmu, di sebelahmu. Tengok ke sana. Jadi nggak ini, nggak fokus kepada orang. Nah, adabnya kurang kalau ini. Ya, karena banyak itu. Kalau kita lihat di TV One itu suka ada apa namanya? Iya, itu ya itu banyak orang yang ribut-ribut yang nggak ada juntrungannya karena merasa bahwa dia lagi ngomong tapi di apa namanya, dicuekin gitu. Main handphone lah, inilah, itulah. Jadi akhirnya timbul emosi. Ya, nah kita jangan, ya. Wala tuksiril iltifata ila man wara'aka. Jangan kamu melihat daripada menoleh kiri kanan atau segala macam di kala itu. Ya. Wala tajussu ala rukbataika, dan janganlah engkau duduk di atas dua lutut engkau.
ya, duduk kita, apalagi ngangkat kaki, ya, kaki kita taruh di ini silanya gitu, bukan sila sebagaimana lazimnya sila, tapi kakinya taruh di atas paha misalnya kayak begitu, duduk. Nah itu juga enggak, kurang adab gitu, kurang adab. Kayaknya songong amat, duduknya aja nggak mencerminkan gitu, ya kesana. Nah duduklah dengan duduk yang santun, gitu, ya. Apabila di dalam perdebatan misalnya secara salah sehat, tidak secara pakai kursi atau segala macam. Malah ada orang diskusi kemudian merasa tidak diperhatikan, emosi naik segala macam, bangku melayang. Ini itu, bahkan main, ya. Nah, wala tajussu ala rukbataika, duduklah kamu dengan baik, ya, bersila dengan yang baik, ya, jangan angkat kaki kamu taruh di paha ini itu sambil macam-macam, apalagi dia lagi ngomong, kita sibuk sama sendiri, kaki kita udah kita naikin, dikit-dikit usapin batu cincin mulu, orang lagi ngomong, kita usapin batu cincin mulu kita ini. Nah itu kurang pas, ya, kurang adab yang kayak begitu, masalah. Wa iza ada ghadabuka fatakallam, ya, maka apabila marah musuh, ya, marahmu itu sudah mereda, maka bicaralah kamu. Jadi jangan bicara dalam kondisi lagi emosi. Karena dalam emosi itu al-ghadab minas syaitan. Yang namanya marah itu datangnya dari siapa? Dari setan. Gitu. Makanya disuruh apabila salah iza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila kamu marah salah seorang di antara kamu, maka hendaklah apa? Berwudu. Disuruh berwudu. Kenapa disuruh berwudu? Al-ghadabu minas syaitan. Karena marah itu datangnya dari setan. Wa syaitanu khuliqa minan nar. Dan yang namanya setan itu diciptakan dari apa? Dari api. Ya. Kemudian an-naru tudfi'u bil ma, dan api itu bisa dipadamkan dengan apa? Nah, makanya disuruh berwudu kalau lagi emosi. Kalau lagi marah itu, disuruhnya berwudu. Nah kita katanya jangan. Wa iza hada ghadabuka fatakallam, dan apabila marahmu sudah mereda, kalau sudah gini baru ngomong. Jangan ngomong di waktu lagi apa? Marah. Jangan ngomong di waktu emosi. Gak akan bisa ketemu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qaraballahu wajhah pernah satu hari merasa marah. Kenapa? Karena baju perang yang dia miliki hilang, ya. Kemudian dicarilah oleh dia. Pada saat itu dia menjadi Amirul Mukminin. Ini baju punya sejarah buat dia. Banyak bekas-bekas peperangan yang dilakukan oleh ini. Nah, ketika pada saat dia mengadakan inspeksi kepada daerah-daerah, kampung-kampung untuk mencari daripada baju perangnya itu, ketemulah baju perang itu. Ternyata baju perang itu ada di rumah orang Yahudi. Baju perangnya ada di rumah orang Yahudi. Ketika itu dimintalah ditolak orang Yahudi. Dari mana kamu bisa kayak begini? Enak aja main sembarangan, ngaku-ngakuin baju kamu, kata orang Yahudi. Padahal itu benar-benar miliknya Sayyidina Ali. Karena ciri-ciri dan identitasnya emang miliknya Sayyidina Ali, tapi ada di rumah dia. Nggak mau nih orang Yahudi, nolak, enggak, enak aja main ambil-ambil. Emang mana buktinya ini punya kamu? Gitu. Sehingga akhirnya dibawalah ke pengadilan. Marah. Nah ketika di pengadilan datanglah. Nah ketika pada saat itu Sayyidina Ali kalah karena tidak punya bukti. Dia tahu-tahu punya dia. Akhirnya Sayyidina Ali kalah. Menahan, mengendalikan emosinya. Padahal pada saat itu dia sebagai Amirul Mukminin, sebagai presiden. Kalau jadi presiden kira-kira, Masya Allah. Satu. Yang kedua, Sayyidina Ali pernah menjadi qadhi
hakim di dalam memutuskan satu masalah. Ketika terjadi satu masalah ada di warganya itu, kemudian ada masalah. Nah, si A masih B berdebat. Kemudian ada masalah. Bukti-bukti udah nyata bahwa yang namanya si A ini salah. Baik itu menurut saksi-saksi ataupun ahli-ahli saksi-saksi ahli menyatakan bahwa dia salah. Tinggal diketok palutnya saja. Diketok palutnya, selesai sidang itu, diputuskan oleh hakim. Tapi ketika Sayyidina Ali pada saat ingin memutuskan itu, diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Berdiri ini orang Yahudi, kemudian dia parahin, diludahin itu Sayyidina Ali. Diludahin Sayyidina Ali oleh orang Yahudi. Padahal tinggal ketok doang. Akhirnya Sayyidina Ali diketok, tapi menyatakan, saya tunda keputusan ini minggu depan. Nah, setelah ya namanya hakim yang ngomong begitu, dilanjutin apa enggak? Enggak. Minggu depan tuh. Orang pada tanya Sayyidina Ali, kenapa engkau lakukan itu? Padahal bukti-bukti sudah nyata, semua fakta juga menunjukkan dia salah sudah ada. Kemudian saksi-saksi khusus pun sudah ada, saksi ahli semua sudah ada, dan sudah menyatakan bahwa dia salah. Kenapa engkau tidak kamu putuskan pada hari itu? Apa kata Sayyidina Ali? Kalian tadi dia apa yang dilakukan oleh dia terdakwa ini? Iya, kami melihat dia berdiri dan dia berlintang. Iya. Apa kata Sayyidina Ali? Aku tidak mau memutuskan itu dalam keadaan emosi. Takutnya itu adalah dasarnya apa? Emosi. Paham gak maksudnya? Iya. Sampai dia akhirnya menahan tuh, nggak mau, nanti aja. Gitu. Sebab takutnya kalau dia putuskan pada saat itu tentang hukuman buat dia, takut itu dilandasi karena kesal. Jadi diludahin. Iya, akhirnya yang tadi setahun bisa jadi berapa? Iya. Nah itu dia dihindarin sama Sayyidina Ali. Itu dia, Masya Allah. Wa iza hada'a ghadabuka fatakallam. Kalau kamu sudah mereda emosimu, marahmu sudah mereda, barulah kamu sampaikan, barulah kamu bicara. Jangan bicara dalam kondisi apa? Marah, emosi. Ya, kalau sudah keluar emosi, udah semua juga disebut. Semua kebun binatang ada di rumah kita. Ya, emang biasa babi, memang monyet banget semua itu disebut itu. Ya, di situ Masya Allah. Jadi nggak boleh. Ya, ini ajak daripada kita untuk berdialog. Ya. Wa iza qarrabaka sultan, dan apabila seorang penguasa mendekati kepada penguasa yang datang kepada kita, fakul minhu ala haddi sinani, maka jadilah engkau itu ya dari sultan itu berada di atas mata pedang. Gitu. Hati-hati. Ya. Sultan dia datang ya, dia punya kekuasaan. Jadi ini ada masalah gini, tolong lagi gimana caranya aku ya yang haram biar bisa jadi apa? Halal. Ya, dah saya percayalah kayak bisa kayak atur kayak begini begitu. Ya, segala macam ya. Jadi maaf nih, segala buat titip aja, buat di rokok-rokok aja. Disiapin begitu. Oh, itu siap, aman. Kan saya cari minimal dari haram, paling nggak jadi kalau dikit halal. Tadinya haram jadi halal. Gitu. Ya, tapi kalau ditambahin lagi bukan rokok doang, sama makanannya, ya insya Allah jadi haram. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Ya. Wa iza qarrabaka sultan, dan apabila seorang penguasa mendekati engkau, berarti yang dekatnya, yang mendatangi kita apa dia? Penguasanya nih. Ya. Fakun minhu ala haddis sana,
maka hendaklah engkau menjadi daripada sultan itu berada di atas mata pedang. Mata pedang bahaya nggak? Hah? Iya. Hati-hati. Kalau salah gunain bahaya. Ya. Dulu tapi lagi saya lagi belajar Pepsi dulu sama Kong Nur, nama guru saya itu namanya Kong Nur di Batu Kanan. Saya belajar juga sama Mas Bulog. Mas Bulog Kong Nur ini 2 jagoan dulu. Saya lama sama Kong Nur. Apa kata dia? Tong, dia kalau manggil Tong. Ini yang namanya silat, deksi apaan kek namanya? Ibarat golok, ya itu goloknya. Ini golok, lu mesti sarungin. Gitu. Ini golok mesti diapain? Sarung. Sebab kalau golok nggak pakai sarung, ntar tuh jadi genit. Ya, dikit-dikit apaan aja pengen diapain? Gitu. Orang kan kalau bawa golok panjang tuh coba dia jalan. Iya, bawa golok jalannya aja beda. Betul ya? Iya. Ngelihat pohon. Usil. Iya. Jadi genit kalau bahasa dia genit. Jangan. Lu perlu sarungin tuh golok. Kalau lu sarungin tuh golok, dipakainya kalau lagi perlu doang. Paham ya? Kalau ada sarungnya, kita mau pakai itu. Mau potong ayam bukan, mau potong kelapa bukan, mau potong ini bukan. Jadi lu perlu sarung. Dan sarungnya itu agama. Begitu. Sarungnya itu agama. Ya, tuh orang tua tuh ngomongannya orang dulu. Begitu dia ngomongnya. Dan apa ya kayak begitu. Sama kata dia, kalau masih mendung, lu jangan buka payung. Kalau masih mendung, payung lu jangan diapain? Jangan dibuka. Kata dia, kalau bisa biar kata gerimis jangan dibuka dulu dah. Tapi kalau udah hujan gede, baru diapain? Lu buka. Bukanya yang benar. Jangan udah buka tuh payung masih kehujanan juga. Itu namanya apa gunanya payung? Tuh bahasa. Kalau masih mendung jangan diapain? Jangan dibuka. Kalau timbang baru gerimis doang, ntar dulu dah, jangan dibuka dulu. Ntar kalau udah hujannya gede, baru lu buka. Bukanya yang benar. Jangan sampai lu buka tapi lu masih apa? Kebasahan juga. Buat apa lu bawa payung? Gitu. Masya Allah, omongan dalam tuh. Kalau baru mendung, artinya ya perlu timbang dikata-katain doang. Paham ya? Iya, jangan dibuka. Ini baru dikata-katain aja la ilaha illallah. Habis dah. Kalau baru dikata-katain doang mah jangan dibuka. Ibaratnya baru apa? Mendung. Kalau baru gerimis, jangan. Iya, kalau timbang diludahin doang mah. Tapi kalau udah hujan gede, lu buka yang benar. Lu buka yang benar. Jangan sampai lu kebasahan lagi. Buat apa lu punya payung? Gitu. Punya payung juga, benyok juga. Ya elah. Jadi saya perhatiin itu bahasa mereka itu ya, orang-orang tua dulu tuh, ya terlalu banyak dia punya hikmah di dalam. Itu bahasa agama, ya, yang dia dapatkan dari sisi pengalaman hikmah dia. Dia mah nggak ngaji kayak kita. Kalau bicara ngaji, rajin aja. Kita apa dia? Ini. Kalau bicara ngaji, rajinan kita daripada kita. Tapi dia bisa tuh mengambilnya. Ya, lu jangan duduk di depan pintu.
Sultan dilamar burung. Dia kata gitu mas. Padahal mah bukan maksudnya begitu. Kalau lu duduk di depan pintu ganggu orang. Tapi bahasanya bahasa yang begitu. Orang-orang tua kita. Wa iza qarrabaka sultan fakun minhu 'alal haddi sana. Maka hendaklah apabila engkau dekat, ya, seorang penguasa mendekati kepadamu, fakun minhu 'ala haddi sana, maka jadilah engkau dari sultan itu yang berada di atas mata pedang. Hati-hati pedang, salah-salah gunain, kamu akan jadi terpotong buat diri kamu sendiri tak. Ya, gunain itu pedang teman yang baik, pedang yang ini itu, gitu. Dan terakhir wa iyyaka wasatiqal afiyah, dan waspadalah dari sahabat di waktu sehat, ya, gitu. Di waktu sehat, waspadalah, ya. Fa innahu ada karena bahwa ia itu yang model begitu adalah musuhmu yang paling jahat. Terlalu banyak yang akan menghampiri kita, mendekati kita ketika kita sehat. Tetapi terlalu sedikit bahkan tidak kenal sama kita ketika kita sakit. Paham ya? Kalau lagi sehat, ya. Kalau lagi sakit, boro-boro oke. Ya. Ketika kita lagi jaya, ketika kita lagi sukses, ketika kita lagi punya semuanya, harta kita, oh ilah, apalagi habis dapat musuhan. Kira-kira ada yang datengin kita nggak? Hah? Semua datang. Aku saudara, aku encik. Encik lu ini. Tapi ketika kita lagi susah, kebelangsa kita, kira-kira bagaimana? Jangan orang lalu aja udah nemplok mau gitu. Ini nih, wa iyyaka, hati-hati loh, jaga, waspadalah oleh kamu, wasadiqal afiyah. Ya, ini boleh dijadiin ini status dan dan waspadalah daripada sahabat di waktu sehat. Ya, banyak teman di meja kata siapa? Iya. Kata Umar itu banyak teman di meja makan. Siapa juga gak datang kalau kita siapin makanan itu. Ya. Wa iyyaka wasadiqal afiyah. Nah, hati-hati oleh kamu dengan teman-teman yang model begitu. Cari oleh kamu orang-orang yang bisa. Makanya mencari teman itu adalah teman yang memang bisa memberikan dia di waktu susah. Ya, bisa memberikan yang seperti itu. Khairul ashab man yadudduka alal khair. Teman yang terbaik itu siapa? Teman yang suka kasih duit kita, teman yang suka kasih rokok sama kita, teman yang suka minjemin motor buat kita. Bukan. Teman yang baik itu adalah khairul ashab, sebaik-baiknya teman man yadulluka alal khair, yaitu teman yang selalu mengingatkan kita dan menunjukkan kita kepada kebaikan. Itu yang kita mesti cari, ya. Itu yang ini. Di mana ketika dia senang, dia mau berteman sama kita. Ketika kita susah, dia mau memperhatikan kita. Kalau ada yang seperti itu, jangan dilepas, ikat kencang-kencang. Karena dia nanti, teman yang model begitu, yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat buat kita, insya Allah. Masyafa'innahu a'dal a'da. Nah, karena bahwasanya teman yang hanya baik di waktu senang, paham nih? Itulah sebetulnya musuh yang nyata buat kita. Teman yang dekat kepada kita di waktu apa? Senang, sesungguhnya dia itu adalah musuh yang apa? Yang nyata untuk kita. Ya, kita ya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Wala taj'al ma laka aqrama min yadika, ya, ila akhiri wallahu a'lam bishawab.
Maaf. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Allahu Akbar. Sedikit, tapi kayaknya kena gua banget ini mah. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan Allah jadi ilmu yang manfaat buat kita, kemudian diberikan keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon doa dan mohon izin insyaallah besok hari Jumat ya. Terakhir saya beserta rombongan dan jamaah akan berangkat menunaikan ibadah haji tanah suci Madinah, baru menuju ke Mekah karena kami masuk ke gelombang yang pertama. Ya, tolong doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan himmah dan bisa menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan saya juga berdoa antum semua ya diizinkan oleh Allah juga bisa merasakan ibadah di tanah suci Mekah dan ziarah ke Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jamilna bil 'afiyati was salam wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asyrafna wa ala asyrafna fatub alaina tawbatan silukul awbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa birri walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil billani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw soba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma falau tamanna la bihtisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal abdi wa alihi wa sahbihi ila tafassi suhbi walhamdulillahi bil badi wa thanani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.